sebenarnya lebih ke bukan bahasa mini soccer ya. Mini soccer itu bahasa marketingnya orang Indonesia saja. Lebih trending ke kayak soccer 7-on-7. Kalau di sana ya? Betul, soccer 9 versus 9 seperti itu. Nah, cuma dimodif lah mereka pasang ini, pasang Terus ada yang bilang mini football juga. betul Kan? Tergantung negara. Kalau di Amerika ya. betul. Jadi selain buat mereka main, kita mesti mikirkan kenyamanan. Bukan kenyamanan, Apa tapi tuh? keamanan. Keamanan ya, betul. Keamanan pemain main. Dia jatuh luka enggak? Mini soccernya sebenarnya kalau untuk game main biasa tuh have fun sih sebenarnya. Have fun dalam artian di situ tuh futsal ini masuk, sepak bolanya juga masuk. Mungkin kategorinya bukan sepak bola karena dia lebih mini ya. Ya benar, mini. Sebenarnya mini football ini kan untuk kalangan U. Selamat datang di Umpan Balik Spesial Show. Oke, hari ini spesial bakalan ada dua orang yang akan kita ngajak ngobrol. Ini kalau satu orangnya udah kesekian kali kita ngobrol dengan beliau ya. Tapi ini kita di segmen yang berbeda ya Naya. Nah, hari ini jadi ini adalah program spesial show di Umpan Balik yang akan selalu ada tuh spesial dari narasumbernya, pembahasannya, dan juga jam tayangnya beda ya. Kayak Umpan Balik seperti biasanya mungkin hari Senin kalau ini ya di YouTube-nya Umpan Balik. Nah, kali ini kita spesial kedatangan perwakilan pemain mini soccer dan juga salah satu owner dari Auto Mini Soccer Cup. Ada Ko Willy dan El Fikri. Bang, sebelumnya kita ucapkan makasih Ya, dulu toh. Bang Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang udah mensupport acara kita. Spesial show ini ya, Umpan Balik spesial show. Ada siapa nah? Ada Octosport dan Lifestyle Hub. Dan juga CW Kopi pastinya. Terima kasih. Terima kasih ya, Okto juga menyediakan kita tempat yang sejuk ini. Hai. Dan Ko Willy banget ya. enak ya. Ko Willy, apa kabar? Baik. Ketemu lagi kita ya. Baik. Obrolan keberapa kali dan Bukan owner, Semua yang ngurus operasional Oke, ya. salah Bang. Bukan owner. yang ngurus operasional. Beda ya, beda. Jadi siap berapa segmen udah dengan Ko Willy nih ya. Udah banyak nih. Jadi memang Ko Willy yang paling sibuk di sini ya. Asal jangan bosan ya ketemu gitu. Nggak bosan, penonton pun nggak bosan ya. Dan ada juga El Fikri nih, El Fikri. Pik, apa kabar Pik? Baik bang, Baik alhamdulillah. Pik ya. Sibuk apa sekarang Pik? Kerja ya. Olahraga masih lah ya. Masih kalau malam lah. Futsal Mini soccer masih. lah. Futsal masih. Sekarang mini soccer juga ya. Mini soccer. Oke, nanti kita Masih akan aktif ngobrol lah ya. dengan Ko Willy dan dengan Pikku Bang juga. Mungkin Pikku. awal-awal kita mau tanya ke Ko Willy dulu nih tentang salah satu sarana olahraga yang ada di Octosport dan Lifestyle Hub ini ya. Salah satunya ada mini soccer ya Ko ya. Nah, jadi ini kok tujuan awalnya nih yang akhirnya tertarik tim Octo Mini Soccer ini akhirnya memutuskan untuk membangun kayaknya kita mini soccer deh gitu. Itu triggernya awalnya dari mana tuh? Apa yang memotivasi kayak gitu? Nggak memotivasi sih. Tahun 2021 waktu saya di Batam, saya udah melihat olahraga ini. Mini soccer kok ya? Nah, bisa dikatakan Pontianak itu telat sekali. Ya. Iya, karena Ya, baru bisa dikatakan beberapa seperti itu tahun ya. Telat belakangan sekali. belakangan. Kenapa barometer saya lihat di Batam? Karena Batam itu kan marketnya tersendiri ya. Kalau kita ke kota Batam itu dia daerah otorita kan. Jadi kalau penataan kota, dari trafficnya, lebar jalannya, pembangunannya itu lebih banyak ngikut ke Kuala Lumpur, Malaysia atau Singapura. Yeah. Sehingga market mereka itu kebanyakan market dari luar negeri. Market mereka. Waktu itu mini soccer pertama kali saya lihat di Jakarta belum pernah lihat bisa dikatakan. Malahan yang saya lihat itu dari Batam sebenarnya. Karena mereka membawa trending sebenarnya lebih ke bukan bahasa mini soccer ya. Mini soccer itu bahasa marketingnya orang Indonesia saja. Lebih trending ke kayak soccer 7-on-7. Kalau di sana ya? Betul, soccer 9 versus 9 seperti itu. Nah, cuma dimodif lah mereka pasang ini, pasang Terus ini. ada yang bilang mini football juga. Betul. Kan? Tergantung negara. Kalau di tergantung kita Amerika, lah nanya ya. di Amerika ngomongnya soccer. Kalau iya, Eropa ngomongnya football. Iya, betul, Kalau di betul. Amerika football itu American football.
Itu beda pegang lagi tuh. tabrak-tabrak. Rugby itu rugby. Rugby, Kalau, seperti rugby ya. Berarti pada saat Ko Willy itu ke Batam dalam rangka apa tuh Ko? Memang ada kerjaan atau memang hunting, memang udah lihat-lihat gitu? Nah, Ko? memang saya ada kerjaan. Oh, ada kerjaan kebetulan terlihat, oh mini soccer nih, sempat main juga Ko di sana berarti? Enggak, waktu itu Enggak, ngelihat aja dulu ngelihat ya? kan. Kepikiran? Kita nggak kenal kan. Oh, Cuma iya. kepikiran ini idenya menarik. Karena kadang-kadang kita mau main 11 lawan 11 kekurangan orang. Ya. Lalu lapangan yang sangat tidak di memadai. sekitaran kita kurang memadai juga. Jadinya ide ini oke banget. Kesempatan itu ada juga kok ya, mungkin Pontianak betul tadi Kalimantan Barat mungkin agak terlambat ya Pik ya untuk masuk mini soccer, sedangkan Pik ini kan salah satu atlet juga, mungkin dia ini udah merasakan mini soccer di luar Pik ya. Akhirnya ini 2000 berapa kok? 2021. 2021 awal atau akhir? Pertengahan mungkin ya. April lah. April ya. Dibangunlah mini soccer duluan nih kok ya. Tapi yang Enggak, lain kan itu konsepnya. konsepnya. Mulai konsep. kerjakannya tuh di konsep. 2023. Pekerjaannya 2023 pekerjaan 2023 akhir baru benar-benar opening. 2023 akhir baru opening kemarin kok ya. Jadi itu akhirnya yang membuat semakin termotivasi ke depannya nih kok Okto ini harus mengembangkan secara mungkin komunitas bola atau komunitas olahraga lainnya. Jadi visi misinya tuh ini Ko Willy disebut apa tadi? Bukan owner ya, tapi apa? Pengelola. Nah, Bagian ini operasional. ya cara Ko Willy dan tim mengelola lapangan ini yang sudah dibangun ini dengan yang makan biaya yang mungkin tidak mungkin kecil ya. Untuk mempertahankannya itu gimana cara Ko Willy dengan tim untuk merangkul para komunitas olahraga itu sendiri. Ada nggak sih rencana gitu ke depannya untuk Cuma pengembangan? awal-awal waktu bangun tuh kita benar-benar berpikir coba aja, ini baru sebenarnya. Ya. Ketika udah jalan kan sudah mulai banyak pemain. Kalau lapangan nggak ada kan pasti nggak ada yang tahu, Iya, nggak ada yang main betul. kan. Pemain udah mulai banyak. Paling yang kita bisa lakukan itu dari apa ya? Kita bisa bikin sebuah kompetisi sehingga mereka nggak cuma datang main-main doang. Ada yang goalsnya lah mau ngapain gitu di situ. Iya, ada tujuannya lah ya. Ada tujuannya lah di situ. Berarti itu termasuk pekerjaan atau tugas dari teman-teman marketing juga ya, cara memberitahukan atau memasarkan lapangan mini soccer Okto ini ada loh di sini loh. Di lapangannya kita punya ini loh, seperti itulah kok ya. Kurang lebihnya seperti itu kok ya. Iya. Sejauh ini kalau mini soccer Okto nih kalau nggak salah udah melaksanakan kemarin ada kompetisi kok ya. Ya, Okto Cup. Okto Cup kemarin ya. Itu seru juga. Kebetulan saya terlibat juga kan. Ini kedepannya bakalan ada lagi nggak? Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Dapat. Betul. Kok ini nggak berani menjanjikan juga kan tergantung tim. Kenapa? Karena awal-awal memang kita mau buat. Cuma sekarang kan posisi bulannya ini masih dicari nih. Ini tahun agak unik. Dari Januari sampai bulan Juni itu long weekendnya kebanyakan. Iya. Long weekendnya kebanyakan. Nah, kayak sekarang hari ini bulan Maret kita puasa full. Puasa. Bentar Habis lagi itu libur lebaran. Libur lebaran 2 minggu. Betul nggak? Sebelumnya udah libur Imlek nih. Belakangan nih. Nanti baru ada jeda 1 bulan aja udah liburan anak-anak. Libur sekolah. Sekolah yang bisa kita gas ya semoga bisa itu di antara bulan Juni ke atas lah sampai sebelum Desember lah. Oh, sebelum Desember. Masih cari-cari hari masih seperti cari itu. tanggal dengan waktu yang tepat lah kok ya. Kalau untuk awal tahun ini kayaknya belum sih. Belum lah ya, karena masih awal-awal juga. Terus kok kalau di lapangan Okto Mini Soccer sendiri, apa keunggulan dan keunikannya kok? Terus ini kan beberapa lapangan mini soccer nih bahkan ada yang mengklaim standar FIFA. Nah, saya sendiri ini nggak tahu nih standar FIFA itu seperti apa kalau untuk lapangan mini soccer ini kan. Tapi mungkin Ko Willy bisa jawab dulu keunggulan dan keunikan dari lapangan Okto Mini Soccer ini apa tuh kok? Kalau di tempat kita itu pertama itu kita punya jeda batas antara garis putih dengan garis out ya, dengan dinding kita lumayan jauh. Kadang-kadang terjadi body charge atau apa, tapi pemain tuh tidak langsung tabrak ke tiang. Ada jedanya di situ. Yang kedua, kita rumputnya yang kita pakai itu saya nggak mau sebutkan tipenya, nanti banyak yang ikut. Itu rahasia perusahaan. Tapi yang jelas rumput kita itu saya lebih lembut untuk konturnya, lebih lembut sehingga kalau pemain jatuh tidak terluka. Lalu untuk penambahan seperti karet-karet bantalannya itu tuh kita maintain tiap 3 bulan 4 bulan sekali kita tambah terus.
Seperti itu. maintenance-nya seperti itu kok ya. Betul. Tiap Jadi 3 bulan selain sekali. selain buat mereka main, kita mesti mikirkan kenyamanan, bukan kenyamanan, Apa tapi tuh? keamanan. keamanan ya betul. Keamanan pemain main. Dia jatuh, luka enggak? Ada pemain yang kemarin kesini, saya kira dia jatuh dari motor waktu itu. Saya tanya dia, kamu jatuh dari motor? Enggak, saya main di lapangan A, lompat mau jadi kiper, kayak jatuh dari motor, habis ini semua. Oh, luka ya? Luka semua. Karena rumputnya tuh kadang-kadang ada rumput yang kelihatannya bagus ya, berdiri bagus, tapi sekali kita gesek begini, kerasnya minta ampun, kayak aspal. Ya, Jadi kalau di Oktober Soccer ini tiap 3 bulan tuh penambahan karet bannya atau maintenance lapangan dilakukan kok ya? dilakukan. Oke. Kok kalau untuk, maaf nih, kalau aku pun kita juga nggak tahu nih ya. Apakah memang ada standarisasi tersendiri dalam membangun atau membuat lapangan mini soccer ini kok? Standarisasi Secara ya. tertulis mungkin Oke, dari kita- FIFA atau apa gitu. Kita bicara dulu dari asosiasi. Ya. Oke. Kalau sepak bola untuk besar, FIFA ya, di bawah naungan FIFA. Ada juga kita asosiasi futsal ya, Ada. Ya, Ada kan? Ada. yang diakui dunia. Asosiasi mini soccer ada nggak? Nggak ada. Belum ada. Ada Kayaknya ada kok, karena barusan ini kita beberapa waktu lalu mini football namanya. Jadi Oke. kita udah punya timnasnya apa segala macam. Beda, bukan mini soccer itu. Iya Sama nggak, semacam sih kok. Mirip sih kok. Namanya FSMI kalau nggak salah. Iya, ya Pik ya. Mm-mm. Jadinya Federasi seandainya FMSI, FMSI. Federasi Mini Soccer Indonesia. logikanya lapangan harus standar FMSI, Oh iya. bukan standar FIFA. Logikanya. Jadinya tuh sebenarnya kalau perkataan standar FIFA itu tuh kalau bagi saya tuh kurang tepat. Itu seperti kamu mendompleng sebuah brand besar tanpa ada izin dengan pemiliknya tersebut. Iya, iya, paham. Buat keuntungan pribadi kamu. Itu kalau dalam pidana itu masuk sebenarnya. Karena sebuah standarisasi FIFA, ini saya kasih analoginya simpel. Saya ambil daging sapi di pemotongan halal. Daging sapi ini, pemotongan halal saya ambil. Oke? Dia bungkus apa? Ada sertifikasi MUI dan halal. Ya. Saya bawa ke tempat saya masak, lalu saya jual di restoran saya. Pertanyaannya, apakah restoran saya sudah bisa standarisasi MUI atau halal? Pertanyaannya simpel. Bisa nggak? Kan nggak bisa. Yang memberikan kamu sebuah standarisasi sertifikasi kan wajib ada orang dari FUI fatwa MUI dan halal datang. Penyajian kamu udah standarisasi belum? Kulkas yang kamu pakai ini udah ada label halal atau ada MUI belum? Itu semua kan masuk kategorinya. Setelah ini udah ada, diproses baru keluar sertifikasinya. Pertanyaan saya ke banyak pengusaha pemain mini soccer ini, pengusaha ya, yang ngomong di dalam Instagram, kami standar FIFA, rumput T1000, T4000, T5000, suka-suka dia. Ada sertifikasi FIFA-nya nggak? Iya, karena mengatasnamakan federasi ya. Pertama itu rumput dibalik ada cap logo FIFA. Oke, kamu beli memang rumput ini dipakai dikasih FIFA. Oke, ini logo boleh dipakai buat di pertandingan FIFA. Ketika kau pasang, apakah ada standarisasi FIFA? Apakah ada orang FIFA terbang dari Swiss ke Indonesia buat mengukur pantulan bola kamu setinggi apa, drainase kamu sekuat apa, ketika ada force major, kemampuan kamu mengosongkan lapangan secepat apa. Itu kan semuanya kan wajib ada sertifikasinya. Iya. Kira-kira gambarnya seperti gitu. Karena mengatasnamakan federasi kan. Betul. Nah, cuma sampai saat itu kebanyakan kalau saya melihat mungkin warga-warga di sini tuh kayaknya gampang termakan oleh gimmick-gimmick seperti itu. Sampai detik ini kita Okto tidak pernah ngeklaim loh kita standar FIFA. Kita hanya mengatakan kita standar internasional. Standar internasional aja ya. Itu pun mungkin sesuai dengan yang Ko Willy waktu lihat di Batam Lihat gitu dia. kan. Oke, gini lapangannya, Saya bangunnya ke Singapura jaraknya juga kayak lihat. gini kayak gitu kan. Diaplikasikanlah ke mini soccer Okto. Betul. Jadi ini hanya kita ini kayak talk shit ya. Iya, Kita iya. ngomong-ngomong masalah FIFA. Jadi Berarti yang mengklaim itu orang luar aja ya, maksudnya publik aja Ya dia untuk gitu keuntungan ya. pribadi kan, dia jual lapangan kan. Seandainya kalau kita misalnya mau nuntut, ada potensi pidana loh. Oke. Kamu nggak boleh sembarang bawa nama loh. Contoh lah, saya bawa ini saya dari tim umpan balik nih, mau bikin podcast di sini. Padahal kalian tidak kenal saya, mau nggak? kalau saya mau jago,
Enggak dong, dia ambil keuntungan Enggak dong. sih. Kalau Betul, saya, betul. oke saya podcast umpan balik nih, pakai Instagramnya kamu kayak Ya. gini-gini, ambil keuntungan dari situ. Sementara kita yang kerja nih lagi duduk di warung kopi, tiba-tiba dia bilang, kalian syuting nggak di Okto? Hah? Kan kira-kira gambarnya seperti gitu. Ya, Atas iya, izin betul. siapa? Analoginya seperti itulah. Analoginya ya. seperti itu. Kenal nggak sama yang punya ya? Kenal nggak sama yang punya? Jadinya kalau saya bilang, oke lah kalau misalnya ada seorang pengusaha dia jujuran, saya datangkan orang dari FIFA. FIFA angkanya simpel. Kalau kamu datangkan orang yang pengukur dari Cina, FIFA ada 2. Dari China sama Swiss. Kalau dari Swiss 300-an juta. Dari China 250-an juta sedikit. Untuk mengukur lapangan Untuk itu. mensertifikasi lapangan kamu. Dia datang. Lapangan doang. Kamu undang. Lapangan doang. Oke, dia terbang nih ke Pontianak nih, kau bayar 300 juta. Pertanyaan pertama, apakah dia datang sekali habis sertifikasi, apakah udah pasti sertifikatnya keluar? Kan nggak mungkin. Oh ini belum nih, ini mesti perbaiki nih, ini belum ini gini. Dia pulang lagi. Kamu undang lagi datang. Oke, ini udah sertifikasi FIFA. Pertanyaan simpel. Kamu udah pegang sertifikat FIFA, fungsinya buat ngapain? Buat undang orang itu. Jadinya lapangan yang udah tersertifikasi FIFA itu layak untuk pertandingan klub yang dibawahi naungan FIFA atau negara yang dibawa naungan FIFA. Contoh, Manchester United melawan Barcelona bawa naungan FIFA kan? Bisa main di lapangan kita, karena kita udah sertifikasi FIFA. Tapi siapa yang mungkin mau boro-boro terbang ke Pontianak? Kita penerbang internasional saja tidak ada. Infrastruktur nggak ada. Jadinya kadang-kadang jangan terlalu too good to be true lah, bermimpi. Apa adanya yang ada, kasih orang Pontianak tanpa harus menggambar-gambarkan suatu brand yang besar. Ya setidaknya apa yang dibangun teman-teman dari timnya Kowili ini adalah sudah standarnya lah. Tapi tidak pernah mengatasnamakan standar ini, standar Betul. itu, standar itu. Tapi Kowili karena berdasarkan penglihatan Kowili yang lapangan yang ada waktu itu Kowili pergi di Batam. Oh kayak gini, aku pengen punya kayak gini, Iya. kami pengen seperti ini, diaplikasikan lah ke sini ya. Betul. Berarti nih kawan-kawan Okto tidak pernah mengklaim ya. Jadinya standarisasi apapun pembahasan ya. kita ini tuh agak pembahasan di tepi jurang. Pembahasan tepi jurang. Masukin sekali kok nggak apa-apa. karena ini akan ada impact dengan para teman-teman lain yang pengusaha ini yang selama ini suka mengklaim dia standar FIFA. Nah, ini sesuatu yang keliru. Ya ini mungkin knowledge buat kita juga lah kan kalau itu kan kita sama-sama nggak tahu nih apakah standar pipa itu seperti apa kan sekali karena kita hanya penikmat nih kan mau kita injak ini standar apa nih pun kita nggak tahu makanya mungkin kita bisa berbagi ilmu lah kan nah, ternyata kan itu balik ke pribadi masing-masing lah kok ya. Betul. Yang penting Tujuan kita sih kita mau Ah. biar teman-teman bisa tahu kalau sebenarnya sebuah standarisasi FIFA itu tidak menunjang apa-apa untuk lapangan kita. Hanya menunjang kalau MU lawan Inter Milan ke Pontianak layak lapangan itu. Tapi lebih layak di Gelora Bung Karno. Ada MRT, ada stadion, isinya 75.000 orang. Jauh lebih enak ya dibandingkan mini soccer ya. Jadinya jangan too good to be true lah. Itu terlalu hiperbola lah bagi saya di market itu kan itu hanya pandangan Kowili kan kalau untuk orang lain ya bebas aja lah kok ya. Betul. Ini kan masing-masing orang berbeda pandangan nih kan jadi nggak bisa disamain nih pemikirannya seperti apa pun kalau ada yang mau ngeklaim seperti itu ya itu terserah Whatever dan itu people branding say yang lah bagus ya. juga untuk mereka bukan berarti kita bilangnya jelek enggak itu juga branding yang bagus lah buat mereka kan yang namanya persaingan usaha kok ya secara tidak langsung ya kita harus nge-branding usaha kita dengan baik dan benar lah ya selama tidak menjatuhkan usaha yang lain. Betul. Oke, terima kasih nih mantap sekali. Ada knowledge lah dari Kowili ya. Itu menurut pandangan Okto Mini Soccer aja. Minimal yang apa kita yang orang awam kan sekarang jadi tahu jadi gitu tahu. Bang. Oh, kayak gini. Mungkin setelah ini kita akan ngobrol sama Fikri ini mengenai dunia mini soccer dari sudut pandang pemain. Tapi pertanyaan terakhir nih untuk Kowili ini ya. Pertanyaan terakhir untuk Kowili. Okto Mini Soccer nih yang saya lihat tadi datang. Sekarang bukan hanya lapangan mini soccer nih, udah berkembang nih. Ada basket ya sekarang ya, ada tenis, ada pickleball, ya. Itu dari tambahan cabang olahraga yang ada di Okto tuh, ini bakalan akan ada kompetisi nggak nih?
kita keluar dari mini soccer sedikit nih. Oh, ada. Ada ya, tapi mini soccer lagi cari tanggal yang tepat ya. Nah setelah itu 3 cabang yang lain nih, yang baru ditambah di Okto Sport Lifestyle and Hub nih, bakalan ada turnamen nggak? Ada. Ada ya. Ada. Sekarang kita lagi sering buat kayak tenis ya. Tenis sekarang saya lagi buat namanya mabar, main bareng. Main bareng. Main Oke, bareng. main Ini bareng. tenis ya, bukan main Tenis. bukan ML ya. Jadinya kita cuma ada 3 jam, slot 8 orang, mainnya double. Oh, Jadi 8 yang orang datang aja. bisa per individu. Oh, saya mau ikut main nih. Oke, kau bersekian kau ikut main. Di situ kita tidak ada istilah nanti kamu sering menang dapat piala nggak seperti Forfeo ya. Kita tidak ada. Tapi kita lagi coba meracik rumus. Oke, kalau ini 8 orang ini masuk, tapi pasangannya tidak boleh pilih. Pasangannya dipilih oleh AI komputer. Ya, kamu dengan A, bisa kamu dengan C, bisa kamu dengan D. Kadang-kadang kamu dengan A kamu bisa menang, belum tentu kamu dengan C kamu bisa menang. Belum tentu kan. Bisa acak, dipertandingkan ya. semua selesai. Begitu selesai tanding, nanti saya baru bisa lihat klasifikasi poin per pemain. Ketika poin ini muncul, otomatis data ini buat saya sangat penting. Di kedepannya saya bikin kompetisi, karena bikin kompetisi kita by data. Saya di tenis itu sering ketemu hal kayak gini. Saya beginner, baru pegang raket, tapi sekali main udah kayak atlet. Banyak seperti gitu, karena nggak ada barometernya. Jadi dengan sering kita bikin mabar seperti ini, data ini kita ada. Kita tahu, oke, kamu levelnya udah di sini, kamu levelnya ada di sini. Kita berbicara pakai angka, tidak pakai saya hanya beginner mau main masuk ke kelas beginner, habis beginner lah dia, padahal kamu mainnya udah advance. Iya, betul juga. Di basket juga sama. Di basket nanti kita ada bikin seperti namanya fun hopping. Jadinya mirip Forfeo. Tim-tim juga main wasit 2. Jadi itu sih sebuah proses mekanisme kita mencari rumus untuk turnamen di kemudian hari lah. Dan kita juga bisa mengetahui konsumen basket tuh behaviornya seperti Ya apa. mini turnamen dulu untuk cek ombak lah kok ya, untuk cek ombak lah. Karena kan tim olahraga kan behavior mereka beda-beda. Iya, Maksudnya, betul. apa keinginan mereka beda-beda. Di situ kita udah bisa tahu dulu baru kita buat seperti gitu. Kok terakhir di waktu mini soccer nih ada yang mau ditambah nggak dari segi fasilitas atau sarana dan prasarananya untuk mini soccernya ke depan? Atau mau nambah 1 lapangan lagi? Bubble dong. Tambah lapangannya bubble dong. Sekarang aja jumlah lapangan lebih banyak dibanding jumlah pemain. Sekarang. Iya. Tapi ada yang mau ditambah nggak kok sekitar sarana dan prasarana untuk mini soccer tersendiri itu? Ada yang mau ditambah nggak ke depan? Atau mau ditingkatkan lah? Sebenarnya udah ada. Udah lagi. Udah ada. Cuma kita biarkan ini jadi misteri dulu. Boy. Nanti ketika udah jalan baru kita Surprise ya. Surprise lah. Kalau untuk hal-hal kecil ya paling untuk maintenance-nya tetap kita jalankan terus. Ya. Yang kedua juga nanti penambahan bench penontonnya akan makin banyak. Oh, mau nambah bench penonton ya? Bench penonton. Jadi- Karena nanti kedepannya kalau kita ada bikin kompetisi, kita mau bikin bench itu sekeliling mengelilingi lapangan. Oh, mantap. Oke. Tapi bench itu Keren ya. portable. Dia Oh, ketika berarti bisa Pindahan. dipindah-pindahin kalau portable. ya ini sudah lagi pembuatan. Oh, lagi jalan ya? Kita pakai produk dari pabrik sih, dia memang khusus untuk buat bench bahan aluminium itu dari China. Import nanti. Oh, berarti nanti bisa digeser-geser atau Betul. mau Kalau lagi melebarin. nggak ada event kita pindahkan, lagi Bisa ada dipindah. event kita taruh. Kadang-kadang kan dulu Fleksibel kan lah ya. Iya. orang suka nontonnya di tepi jaring kan. Yang mengganggu saya tuh apa enggak? Waktu nonton itu tangannya suka pegang di jaring. Iya. Oh, putus. Kan keamanan pemain yang lainnya yang Iya, dikorbankan. betul. Lalu kita lagi yang keluar duit yang perbaiki. Saking excitednya. Pertandingan tuh berhenti dulu sebentar kadang-kadang putus nih. Atau bola ditendang ke jaring keluar ngambil bola. dulu. Kebanyakan mak-mak yang susah. Mak-mak kebanyakan. Mak-mak susah. Apalagi anak-anaknya lagi main bola ya. Iya. Tarik. Ya, euforia lah ya kalau anak-anak seru memang. Biasa lihat security kan kasih tahu jangan ditarik jaringnya. Ini kan dia fungsi buat bumper kan, sebenarnya kan. Semakin kamu tarik ya semakin kendor jaring itu. Nanti security-nya hilang, tarik lagi, kayak gitu lagi. Yang itu sih yang mau diminimalisir. Ada event kita ada band seperti gitu. Oke, berarti sekarang
Nanti bakalan ada tribun portable lah ya. Mantap keren sekali. sih, Tepuk ya. tangan lo buat Arthur. Oke, kita mau ngobrol sama Fikri juga nih. Sama Bang Fikri nih Fikri ini sekarang. kalau ada yang belum tahu, Fikri ini dulu adalah mantan pemain kancil BBK. Oh gitu, Nana baru tahu nih, Bang. Sekarang namanya Pangsuma FC. Oke. Nah, dulu beliau dari Linus Pik ya? Dari Linus. Dari Linus sampai ke Liga Pro ya. Pro. 1 tahun ya Fikri ya? 1 tahun ya. 1 tahun ya. ya. DO. Karena apa? Mau di DO. Iya. Karena Fikri kuliah ini hampir terancam kemarin. Gitu. Tapi sekarang Fikri udah tamat ya? Alhamdulillah. Udah alhamdulillah udah selesai, udah kerja juga. Udah menikah juga Fik ya? Udah Mika. Fik, akhir-akhir ini sering lihat Fikri posting-posting main mini soccer nih, baik itu cuma fun game atau tropeo atau memang pertandingan kompetisi ya Fik ya? Fik sekarang mini soccer ikut siapa sih Fik? Nongsa, Radit. Wangsa sama Radit ya? Ramadan nih, banyak Liga Ramadan ya? Ada main nggak, Fik? Ramadan ada main. Kemarin main di mana? Ini postingan kemarin. Di Radit. Radit ya, Nah, Radit. main di Liga Ramadan ya. Oh. Fik akhirnya yang membuat Fikri tertarik Untuk ah, jadi pemain mini soccer lebih tuh apa lebih sih, aktif Bang? di mini soccer daripada di futsal akhir-akhir atau ini. sepak bola gitu. Apa yang membuat Fikri tertarik? Untuk aktifnya tuh sebenarnya tuh dari event sih bang. Sekarang kan lagi ramai mini soccer. Ya, Eh, untuk yang kategori umum ya. benar, karena orang Pontianak ini awam masih. Kalau di luar kan mini soccer udah ramai. Kalau di sini kan yang benar kata Ko Willy tadi baru ada di sini. Jadi berbondong-bondong lah ramai yang nyiptakan lapangan. Jadi saking penasarannya mainlah mini soccer. Nah dari situlah eventnya datang di mini soccer kan. Ketimbang futsal, hilang futsal nih. Jarang orang ngadakan futsal karena ketertarikan mereka terhadap mini soccer. Mini soccernya sebenarnya kalau untuk game main biasa tuh have fun sih sebenarnya. Have fun dalam artian di situ tuh futsal ini masuk, sepak bolanya juga masuk. Mungkin kategorinya bukan sepak bola karena dia Lebih mini ya? Ya benar, mini. Sebenarnya mini football ini kan untuk kalangan anak-anak gitu kan sebenarnya. Tapi kan sekarang ini kan emang udah banyak yang mainnya kalangan-kalangan kita kan. Ya semakin Jadi lagi tuh pula kan lapangan bola di Pontianak ini kan susah dicari yang bagus kan. Emang benar enggak memadai kan. mumpung Jadi ada tuh, mini soccer, betul. kawan-kawan. Mini soccer kan lapangannya bagus, apalagi di Okto kan enak kan. Bisa ada tempat nyantai kok bawa anak bini ya, gitu kan. betul, bawa anak istri. Jadi itu sih bukan kayak pilihan sih sebenarnya. Pada saat mini soccer ada, jadi itulah kita main rame-rame event itu. Sementara futsal ini kan tinggal nih bang. Jadi itu baru ada event futsal nih tahun ini, itu pun Liga Ramadan. Mini soccer udah rame dah setiap lapangan yang baru jadi, mereka selalu ngadakan event. Setiap lapangan baru jadi ngadakan event. Jadi itu rame-rame lah main di situ. Cuma kadang kan regulasi. Oh iya, Jadi itu paham. kadang saya juga nggak boleh main yang Iya. basic-basic yang mantan-mantan gitu kan. Cuma- Akhir-akhir ini kan kalau aku lihat di sosial media di Instagram lah ya, banyak yang ngadain kompetisi mini soccer itu ada regulasi atau batasan-batasan. Maksudnya kan kadang ada tim tuh yang memang pemainnya tuh teman-teman komplek atau teman gang kan. Sedangkan kadang yang dilawan nih kayak Fikri kan mantan pemain PON kayak gitu kan, Prapon, Poprov, Liga kayak gitu kan. Akhirnya timbullah beberapa kompetisi yang ada regulasi yang seperti itu ya. Tapi itu pun tidak menyalahkan juga Nah, sih. aman. Siapapun bikin kompetisi itu kan terserah mau buat Bebas. aturan seperti apa kan. Bebas. Jadi kita aja kalau nggak mau ikut ya nggak masalah. Kalau ikut betul. ya harus sesuai regulasi lah Pik ya. Iya. Jadi Pik, akhir-akhir ini kan semakin berkembang nih untuk di Pontianak, Kalimantan Barat lah ya. Hampir rata-rata lapangan mini soccer di mana-mana nih. Turnamen udah mulai banyak yang diselenggarakan dan terus itu juga Fikri bilang tadi karenanya turnamen futsal kategori umum udah jarang Udah. kan. Kebanyakan sekolah terus nih Betul. berapa tahun nih. Kategori umur ada pun umum tapi kategori umur kan. Regenerasi lah kan. Tapi kalau tadi mini soccer nih pada saat pertandingan benar-benar pertandingan bukan fun Iya. footballnya ya. Itu persiapannya tuh seperti apa tuh? Apakah sama kayak main futsal atau kayak main bola? Atau ada biasa kan bawa pelatih itu ada strategi khusus nggak tuh? Atau Fikri paham? Kalau aku nih Pak, nggak paham, mungkin Fikri paham lah. Ada nggak formasi tersendiri sih di mini soccer tuh? Kayak bola gitu, kayak futsal. Kalau Yang Fikri rasakan lah sebagai pemain.
Belum tahu gak sih Bang sebenarnya kan kita kan mini soccer kan baru kan kok. Jadi itu emang regulasi untuk pelatihnya juga belum ada kan. Sebenarnya kayak gitu. Jadi ini sistemnya ini otodidak sebenarnya. Buat jadi itu just for fun Ya, aja benar. gitu. Jangan kan regulasi pelatih, regulasi wasit aja belum ada. Iya, kadang Dia kemarin main bahas Okto itu sampai kita banyak yang ini pakai ini kan, maksudnya kayak gitu-gitu loh. Emang belum ada. Oh, gitu. Kadang tuh kadang pakai 2 wasit, kadang pakai 1 wasit, bingung kadang kan. 3 kan, pernah 3. Jadi campur-campur antara futsal, bola. Kalau misalnya main kan kita kan enggak tentu nih. Di Okto 7 ya kok. Ada di tempat lain ada yang 8. Jadi itu tergantung penyelenggara. Jadi itu kayak formasi itu tuh menyesuaikan dengan lapangan lah. Iya, menyesuaikan aja lah ya. Emang nggak ada sih yang kayak spesial kayak gitu sih, yang penting main kayak gitu kan. Dan kita juga kan belum nggak banyak tahu kan, cuman basic kan. Nah, Ya basicnya basic futsal, ya, basic gitulah. bola. Kalau masalah formasi itu ya yang penting napas ya dulu ya. Nah, benar. Sama juga sih sebenarnya. Intensitas main di mini soccer ini tinggi juga kan. Iya. Dia hampir 11-12 futsal kan. Beda dengan bola. Cuma tuh di mini soccer nih mungkin ada jalan kakinya dikit lah ketimbang futsal kan. Jadi lebih enak sih sebenarnya. Lebih santai gitu ya. Santai sih. Nggak terlalu tertekan. Cuma tertekan tuh pada saat final lah mungkin kan. Kalau udah lawannya kuat-kuat, nah ada tertekan lah sampai keluar marah-marah lah tuh. Berarti sekarang nih kita sama-sama belajar lah ya tentang Betul. regulasi mini soccer ini sendiri ya. Berarti kan untuk tim-tim udah rame ke Pik? Yang selama bikin ikut pertandingan nih, misalnya bulan ini Pikri ikut pertandingan di sini nih bersama tim Pikri. Bulan depan di lapangan ini nih, ternyata makin banyak yang ikut. Berarti menurut Pikri ini semakin berkembang nggak tim-tim atau ada tim baru? Semakin berkembang sih Bang. Contoh dari lapangan ya kau kan. Kau kan tahu lapangan bukan cuma Okto ya kan, pasti banyak kan. Banyak kali. Nah, jadi di setiap lapangan itu kan pasti ada member. Nah, member-member itulah tuh yang bakal jadi yang ikut event. Banyak Bang sebenarnya Bang. Kalau misalnya kita ngadakan event itu nggak dibatasi kok. Misalnya bebas yang mau masuk klub daftar bebas berapa. Kalau nggak kita batasi itu membludak juga tuh kok. Contoh misalnya kayak tempat Koko lah. Ada beberapa member sih yang bisa main di sini kan. Nah, mereka masing-masing tuh mengatasnamakan klub mereka masing-masing kan. Jadi itu untuk sekarang nih mini soccer di Pontianak nih sejauh ini dalam 2 tahun inilah berkembangnya sangat pesat. Ya sangat besar lah. Sampai hilangnya futsal bukan sih hilang bukan kayak gimana hilang. sih. Apa kompetisi kategori umum lah ya. Ya kayak kita booking lapangan futsal sekarang lebih mudah. Tapi Iya. kan kalau dengan mini soccer kan untuk awal-awal lah susah mau dapat lapangan mini soccer Bang. Iya. Kalau udah dapat orang dalam dulu kan gitu. Jadi itu kalau untuk mini soccer sekarang nih saya rasa nih kalau untuk main bola lah kita kan pengen main lapangan yang bagus. Betul. Pilihan tempat tuh ya mini soccer untuk di Pontianak. Beda kalau kita main di luar kan. Kalau main di luar kan ya dapat lapangan. Kalau daerah Jawa gitu kan masih ada lapangan bola yang Di sini masih mungkin standar lah. lapangan yang standar sepak bola ya cuma satu abang tahu kan. Nah cuma itu aja kan. Betul. Selainnya kan yang enggak ada. Ya pilihan tepat tuh tetap mini soccer lah. Untuk Enak. sekarang memang pilihan tepat untuk mini soccer lah buat teman-teman yang pengen main bola. Pun kalau punya tim bola, latihan pun terakhir kemarin teman-teman yang punya tim bola pun latihan di lapangan mini soccer Nah, kan, untuk benar. ambil fisiknya aja Iya. kan. Jadi dasar-dasar pun dapat kan bola Iya, karena pakai sepatu dasar-dasar, bola betul. kan. Ukuran bola pun pakai masih ukuran 5 kan. Oke, Bang Pikri. Kalau menurut Bang Pikri sendiri, ada nggak sih perbedaan gaya main di mini soccer sama di futsal atau sepak bola biasa kayak gitu tuh? Untuk gaya main ya. Gaya Sebenarnya mainnya gitu. kalau dia Atau ada cara mainnya. gaya main dengan cara main sih sama ya sih Bang. Kak. Kenapa saya bilang sama? Tergantung misalkan ada 2 tipe sepatu nih di mini soccer kan. Kita yang pakai turf atau pakai yang spool. Kalau futsal kan nggak mungkin bisa kan. Mungkin kalau bisa kita pakai turf, mungkin bisa basically yang futsal bisa kita bawa. Tapi kalau misalnya kita pakai yang spool, itu untuk yang kayak pakai sol, sepatu, stop ball lu gitu kan susah. Lebih ke kaki dalam gitu ya kan. kalau futsal kan stop ball kan pakai tapak kaki Ya kan. benar kan. Jadi kalau pakai turf kan enak. Dasarnya kan enak. Tapi kalau untuk spool susah. Jadi itu tergantung lah nih pembawaan kita main. Misalnya kita main lapangan mini soccer kan kebanyakan gaya main sepak bola Bang. Jadi lebih Lebih ke sepak bola lah iya ya. lebih ke sepak bola. Kenapa saya bilang lebih ke sepak bola?
ini cuman konteksnya tuh lapangannya cuman kecil ya. Berarti dia ngarahnya lebih ke sepak bola, lebih ke sepak ya, bola bukan sih. ke Namanya futsal juga ya. mini football kan, mini soccer kan. Jadi bukan kayak mini futsal. Nah, jadi itu lebih ke sepak bola sih itu. Tapi Ini kan mini futsal 3 lawan 3. Basket sih, basket. mini, iya kan kalau basket 55 kan, futsal 55 nih. Kalau mini futsal 3 lawan 3. 3 lawan 3 betul juga kata. Betul sih kok. Masuk akal nih. Mungkin ke depan ada nih olahraga mini futsal nih. Yang menarik dibahas Fikri tadi barusan tipe sepatunya, sepatu bolanya ya. Jadi di mini soccer nih kan teman-teman bisa pakai sepatu yang Tuh. spool atau sepatu bola kan yang biasa dipakai untuk main bola. Dan juga ada yang tapaknya turf. Turf tuh tapaknya yang bergerigi loh. Benar. Dia kayak sepatu futsal tapi lebih tebal, lebih agak keluar tapi bergerigi kan. Bahannya karet. Iya, bahannya Soalnya karet. Kalau Fikri lebih enak pakai yang mana selama main mini soccer? Tergantung lapangan sih. Tergantung Bang. lapangan ya. Kalau Fikri kan sering nggak main di sini nih. Kalau Fikri main di Okto pakai sepatu yang mana? Pakai sepatu bola yang ada spool. Sepatu bola ya. Lebih mambal kata orang Iya, di sini. karena ya. di sini enak kan rubbernya banyak. Jadi itu lebih nyaman pakai sepatu bola. Jadi itu Jadi enggak waktu diinjak tuh semua poolnya masuk. Kalau ini kayak waktu diinjak kayak ada nahan di kaki ya. Nah. Kayak jalan di semen kayak enak. Iya. Nah, Berarti memang karena di sini lembut lebih enak pakai yang spool ya. Iya, sepatu bola. Nah itu menurut Fikri nih sebagai pemain. Kalau aku nggak tahu nih pemain bukan apa maka mau kutanya kan. Ternyata selera ya sih Bang kan. selera juga. Tapi Fikri lebih rekomen kalau untuk mini soccer di Okto pakai yang spool karena lebih enak karena rubbernya banyak ya. Kalau kalau menurut Bang Fikri sendiri seberapa penting tuh Bang kebugaran tubuh atau teknik dalam main mini soccer? Kalau untuk kebugaran tuh sama sih kayak kita main Kan, semua olahraga tuh penting sih. Yang dibutuhkan kan fisik kan, Kak. Jadi itu setiap kita sebelum main ya emang harus persiapan lah, pemanasan, stretching. Karena apa? Cedera yang tiba-tiba datang tuh kan akibatnya kita datang langsung main. Kadang Stretching, pemanasan saya juga kan gitu. Kadang kalau udah cepat-cepat nih terlambat datang langsung main. Jadi itu enggak hal-hal kayak gini nih emang sebenarnya harus dihindari lah. Kayak datang sepak bola tiba-tiba langsung main tuh. Itu yang bahaya sebenarnya tuh. Bahayanya itu di mana di otot-otot kita. Jadi itu pentingnya kebugaran nih ya setiap sebelum main lah tidak datang setengah jam kan supaya kita bisa stretching. Karena setiap olahraga, semua olahraga lah, bukan cuma mini soccer, futsal, bola, semuanya gitu semua lah ya. Mm-mm. Mau itu basket, poli segala macam. Minimal ada Hubungan dengan pemanasan dulu pergerakan lah ya. Badan ya stretching itu penting lah ya. Tapi untuk Fikri sendiri yang bisa aku katakan sekarang ini masih aktif lah dalam menjadi atlet lah ya walaupun cuma ikut kompetisi lokal ya. Kan Fikri sekarang kerja juga nih, punya kerja yang di luar itu. Cara Fikri untuk menjaga fisik Fikri sendiri itu seperti apa lah di sela-sela kesibukan Fikri? Atau ada colongan jogging atau kan, colongan nge-gym kan? Nggak, kalau di kantor sih tempat nge-gym ada, cuman saya juga jarang nge-gym kan. Lebih ke jaga badan ya sih Bang. Kalau saya lah Istirahat mungkin ya dari istirahat sih dalam kategori istirahat yang cukup sih enggak cukup benar Bang, karena kan kadang pulang malam. Dengan pulangnya malam, main soccer kan kadang malam juga kan kok. Jam Jadi belum 10 sempat kadang belum lagi istirahat teman ya. dapat jadwal jam 11 pernah kan pulang-pulang udah 12:30. Nah jadi itu Terlalu jujur. iya, kita nih nggak bisa bohong-bohongan kan. Jadi itu biar orang tahu lah, Iya, orang tahu iya, orang iya. belajar. Jadi nggak mungkin nggak usah kayak kita gitu kan. Ambil yang baiknya Di aja. sini terbuka aja, jujur aja. Nah, tadi saya ketawa tuh bagaimana cara menjaga kebugaran. Tapi saya tahu dia kerja di mana kan, di segmen apa gitu. Lalu dia jaga kebugaran, gimana ya korelasinya? Saya mikir. mungkin di sela-sela. Siapa tahu setelah makan siang, jam makan siang sehingga nge-gym gitu kan. Susah sih kalau kayak itu. Paling kalau Kalau Fikri weekend gimana? sih. Weekend lah ya. Weekend, nah mungkin jogging tipis-tipis lah. Dan di antara Senin sampai Jumat pada saat jam kerja hari kerja tuh emang kan malamnya juga ada olahraga. Pasti tuh setiap minggu tuh saya tuh ada 2 kali mungkin. Ya mini soccer tadi lah. Kalau hari weekend tuh biasa futsal. Itu pun futsal jarang kan, mungkin sebulan sekali. Nggak kayak dulu tuh. Setiap minggu ada. Itulah pokoknya lebih ke mini soccer terus nih dalam 2 Sekarang tahun ini lebih aktif mini soccer lah ya. Karena pun Fikri ada timnya juga kan. Seminggu main berapa kali? Paling banyak sih 2 kali kok. Itu yang saya jalankan. Kadang tuh pernah 3 kali. Tapi lebih tepatnya tuh tidak terlalu diporsir lah karena saya juga jarang ikut latihan-latihan kan.
Jadi itu lebih ke batasan kemampuan saja sih. Ya karena sibuk kerja juga sekarang ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya untuk Ko Willy, terutama untuk Ko Willy dan juga untuk Fikri nih ya. Mungkin dari pandangan Ko Willy dan Fikri berdua, harapan ke depan nih terhadap perkembangan mini soccer di Kalbar ini seperti apa? Mungkin dari Ko Willy sebagai salah satu pengelola dari mini soccer sendiri ya. Itu untuk perkembangan ke depan seperti apa untuk di Kalbar? Harapannya. Kok? Ya harapan saya sih kalau untuk mini soccer ini itu semakin ramai komunitasnya sehingga bisa terpantau dari misalnya KONI. Karena mini soccer belum ada di bawah naungan KONI. Benar. Dan sedangkan mini soccer juga belum masuk ke kategori olahraga internasional lah, kayak di Olimpiade juga nggak ada. Iya, betul. Semoga kadang-kadang mereka kan kayak marketing ya. Kalau makin ramai orang yang main, mereka mau nih bikin asosiasinya. Mereka ada pengurusan-pengurusannya si A, si B, si C, sehingga yang di sini yang sering-sering main mereka punya goals. Oke, saya fokusnya latihan buat apa gitu. Sementara ini sih masih buat komunitas. Udah ada tujuannya gitu lah, orang-orang yang masih hobi dari dulu, hobi main bola, yang semula main bolanya pakai sandal pas jadi gawang zaman kita kecil ya. Akhirnya timbul futsal udah suka pingin main lapangan besar, nggak bisa lapangan jelek. Keluar mini soccer, jadi ya tuh kayak mimpi-mimpi kita yang anak tahun 80-an tuh mulai kayak dream come true makin ke jauh-jauh hari. Cuma in the end of the day kan kita goalsnya itu buat yang generasi mudanya. Ya. Harapannya cuma di situ. Pun sekarang kayak bilang mini soccer sudah ada titik terang lah Pik ya. Kemarin baru saja pertandingan mereka pakai nama mini football kok, tapi yang kita tonton tuh itu mini soccer gitu kan. 77 Pik kan kemarin kan? 66 ya. Nah, itu mirip tuh lapangannya sama gitu kan. Oh, pakai rumput juga? Iya. Pakai. Ini lapangan mini soccer Mini loh. soccer. Tapi mereka main 66. Kemarin timnas Indonesia mendapatkan medali silver ya. Ya, runner up. Silver kan? Iya, runner up. Kalah lawan Iran. Bulan hari ini 2 minggu lalu kompetisinya. Seminggu lalu Asia mini football ya, Piala Asia. Aku bisa ngarahkan ke situ bagus ya. Nah kan karena mini soccer ini udah ada titik terang lah ya untuk betul kata Ko Willy regenerasi berikutnya ya. Jadi kayak orang tuanya mungkin masih dulu kan ngapain gue jadi pemain futsal kayak gitu kan, ngapain gue jadi pemain bola. Akhirnya futsal udah mencapai ke titik yang tertinggi lah untuk di Kalbar menurut saya, dan sepak bola juga begitu. Dan akhirnya mungkin sekarang nih dan generasi sekarang ngapain sih main mini soccer? Ternyata udah ada yang dituju golnya nih, mungkin akan menjadi titik terang anak-anak yang pengen jadi atlet mini soccer lah ke depannya. Kalau untuk Fikri harapannya Pik di mini soccer Kalbar lah sendiri Pik. Selain yang Ko Willy tadi bilang kan benar tuh. Selain itu tuh lebih ke batu loncatan buat pemain-pemain bola sih Bang. Supaya apa? Dengan adanya mini soccer nih, supaya lapangan-lapangan yang sepak bola tuh ada banyak buat pemain-pemain bola lah. Jadi kan pemain bola nih mau enak lapangan bagus kan cuma main di mini soccer. Nah, kalau untuk masa depan mini soccer kan kita masih 50-50 nih. Belum tahu nih Bang kan. Di sini aja yang Ko Willy bilang kan belum ada naungan KONI, federasi pun kan. Ya belum dilirik lah ya. Itu pun di Jakarta yang kemarin kan. Belum Ya, tentu itu di Jakarta. daerah-daerah lain ada. Dan pemain-pemain itu pun mungkin dari pemain Jakarta semua kan. Iya, itu pun comot-comotan dari Comot-comotan juga kan. mantan timnas futsal sama beberapa orang yang pernah seleknas sepak bola kan. Jadi itu sebagai batu loncatan untuk pemain bola lah. Tapi setidaknya udah membuka pintu lah dengan Betul. timnas mini football kemarin kan. Itulah harapannya. Kalau ada yang mau ditanyakan kan nih? Masih nih pertanyaan terakhir nih ya. Kira-kira untuk Ko Willy atau Bang Fikri nih, gimana, ada nggak sih trik atau tips gitu untuk menarik minat orang-orang untuk main mini soccer gitu, baik sebagai pemain, penyelenggara atau pendukungnya? Ko Willy. Dari Kalau Ko menurut Willy. saya sendiri Dari Ko ya, Willy-nya. mungkin road to school. Road to Oh, school. mengadakan ya. Dia Pengenalan ke sekolah ekstrakurikulernya gitu ya. mereka bisa, Betul. dia itu paling dini. Karena banyak anak-anak main sepak bola itu satu bola jalan 11 orang kejar. Kan? Atau mungkin 6-6 12 orang yang kejar kan gitu. Jadinya kita harus dari dia kecil itu udah kenalkan pelatihan, kenalkan ini olahraganya. Kayak seperti kemarin kita buat Okto Mini Cup ya. Itu saya melihat euforianya jauh lebih bagus dibanding Okto Cup. Iya kok. Betul.
dibanding Okto Cup. Mini Cup tuh. Oh, yang Okto Mini Cup yang kelas U9, Iya, U9 U7, kemarin tuh kan. SD kok. U11. Yang Kan SD kita, kemarin kita kan. bikin 3 kelas kemarin kan. Itu euforianya luar biasa. Ibu-ibunya lah Ibu-ibu. namanya. Sama anak-anaknya. Iya, anaknya juga Mereka semangat. tuh benar-benar kayak contohnya nih, kayak misalnya Bang Friki cetak gol. Paling cuma udah selesai. Kalau ada cetak gol tuh itu bisa keluar gaya Messi, Benar. keluar gaya Ronaldo. Dia benar-benar kayak mereka tuh the dream come true-nya Iya, sepak bola iya. lah gitu. Yang di bangku cadangan pun benar-benar menikmati pertandingan yang itu yang saya Iya. suka nonton seperti gitu. Tapi iya sih, kok kemarin Nana sempat nonton di ada lapangan mini soccer yang di samping Soto Solo tuh. Itu kan anak-anak kecil banyak main tuh, sampai berantem gara gol doang tuh. Kalau itu Maksudnya tapi suka gitu, ibu-ibunya malah ini apa kayak Jangan yang ibu-ibunya excited berantem banget juga iya nanti. makanya. Jangan lah ya. Kayak, kok Ibu-ibu. lebih seru nonton yang Jangan, anak Bu. lebih seru nonton yang anak kecil daripada yang dewasa marwah gitu keluarga kan. dan Karena kan anak-anak nih ya emosinya anak-anak. Masih ini Dan kan. mereka pun pasti didampingi pelatih lah. Kan? Ada Jadi buat pelatihnya. ibu-ibunya tolong jangan terlalu anarkis ya. Cuma kalau untuk bertanya ke saya, ini bagus kemana jenjangnya untuk kedepannya bagus tuh harus road to school. Road to Iya, school ya. Jadi sekolah tuh ada oke. ekstrakurikulernya di mini soccer. Jadi ada ekskul baru juga. Dia Di jenjangnya jadi setiap ada. sekolah. Semoga Ya. bisa terrealisasi lah kok ya. Bukan hanya dari Okto, tapi harapan kita sih seluruh pengusaha mini soccer nih bersama-sama lah kan mengadakan biar panjang lah kan usahanya panjang dan olahraga ini akan semakin diakui lagi. Betul. Seperti tadi. Kalau dari kacamata Fikri, gimana cara biar orang semakin tertarik? Kalau dari main di pemain sini? sih Nah, lebih ke kacamata pemain banyak event sih bang. banyak kan event ya. Banyak Jadi event. kalau banyaknya event tuh kita tuh lebih tertarik kan pemain, tapi ya kalau kebanyakan juga kan tidak bagus juga karena apa gini misalnya Koko ngadakan di situ ada ngadakan tiga tempat main. Jadi itu tidak terlalu wah jadinya kan. Emang enak tuh yang kayak Koko tadi nih setahun sekali. Nah, jadi di tempat lain juga setahun sekali karena ada euforianya di situ. Iya. Nah, jadi kompetitifnya pun dapat Benar. juga lah ya. Jadi nanti kadang tuh ada betul kata Fikri, nanti misalnya di Okto main nih kompetisi jam 9 nih lanjut kompetisi di lapangan B misalnya. Dia bisa dengan lawan timnya tuh, tapi berlawan nanti. Main di sini satu tim. Betul. Main di sana bisa Ini berlawan. terjadi. Saya waktu sini ya, Senin sampai Minggu saya sering di sini. Pemain Ain ini dari Senin sampai Kamis dia main di sini. Lalu sekarang udah nggak main lagi. ACL-nya udah kena. Nggak ada recovery kan? Kena ACL. Saya udah ngomong, kamu kalau hari ini main, besok kamu recovery. Oh enggak, masih bisa. Wah, gocek-gocek kena ACL. Ya mungkin apa ya? Itu juga lah yang mau kita kasih tahu ke kawan-kawan lah ya, kawan-kawan pemain lah ya, yang serius di mini soccer, futsal atau sepak bola, yang namanya recovery atau penting tuh. Penting sekali itu. mungkin ada yang nonton episode umpan balik sebelumnya ya, episode pertama kalau nggak salah. Wahid guys. Oh itu Ya, Edo, Bang Edo. bersama fisioterapi. Bang Fisioterapi. Nah di situ ada kisih-kisihnya kenapa kalau kita serius di bidang ini, kita juga harus serius merawat diri kita. betul. Itu kesadaran penuh dari teman-teman atlet dan juga pengurus tim ya, juga harus memantau atletnya lah. Kalau kayak saya punya tim nih, saya pakai Fikri terus nih, tapi bukan hanya Pik main, tapi Pik gimana ada yang sakit nggak? Pik ada, kayak gitulah. Kita lebih aware lah ya. Dan pemilik tim, pemain dan pemain sendiri harus aware dengan kondisi badannya juga. Jangan nunggu pelatih nyuruh atau pemilik tim nyuruh periksa, tapi kita periksa aja Karena sendiri. kita kalau udah bangun lapangan kan kita membangun seaman mungkin buat pemain, tapi pemain sendiri tidak bisa menjaga dia Iya. sendiri. Kalau udah cedera, begitu nggak main lagi kan kehilangan market. Kalau udah Pemainnya berkurang. Kalau udah CL kan lama. Lama Jadi itu. itu kalau untuk pemain tuh lebih sadar lah kan. Kayak Fikri lagi pernah cedera, Pik, kan? Karena kita kan kalau misalnya kayak kita di liga kan kita ada yang mantau. Dia Ini sakit apa, jadi itu kita besok main nih diporsir nih. Jadi jangan main seperti ini lagi kan. Nah, tapi kalau kita main dengan mini soccer biasa ini kan tiap hari main ini kan tidak ada yang mantau nih selain diri kita sendiri apalagi kan. kompetisi lokal kan. Betul. Karena tim kita nih tim yang kolektif, maksudnya Fikri punya tim nih, tapi mereka kolektif kan. Itu kan nggak ada yang mengurus, nggak ada bos, nggak ada apa kan. Mandiri Jadi, lah dia. tapi sering ikut tanding, berarti memang harus lebih aware dengan diri sendiri. Betul. Oke, itu tadi. Karena nggak ada tepuk yang tangan dulu nih, ingatkan betul. kan, Bang. Jadi kawan-kawan ya,
pencinta mini soccer maupun para pengusaha maupun yang terlibat di dalamnya masing-masing aware dengan tubuhnya, dengan atlet-atletnya ya. Buat adik-adik, buat ibu-ibu pencinta mini soccer, jangan terlalu chaos. Tadi kau bilang jaring putus ya. Tapi itu euforia juga ya. Euforianya. Karena kita nonton anak kita, ponakan kita Saking tuh. excited ya, Bang, sampai lupa gitu deh, kan. Bang. Ya memang itu udah sifat dasarnya ibu-ibu lah ya. Sekali lagi nggak bisa kan? Itu nggak bisa. Itu euforia paling. Ya kita Ya udah, kita cuma bisa harus ada mungkin ya. kalau mendengar ada tribun-tribun itu kan Iya. lebih rapi. Iya, tapi Bentar lagi itu ada semoga tribun. cepat jadi kok ya. Jadi nanti Semoga cepat penontonnya lebih terrealisasi. tertata kan, lebih seru, lebih dekat. Jadi jaring pun aman. Ya oke, kok sekali lagi makasih kok. Oh, Ini makasih. Fikri, makasih Bang, Fikri ya. Sama. Oke, Ini Koko udah udah ngobrol terasa ya. nih. Mungkin nanti Kita udah. mungkin kita akan ngobrol dengan Fikri nanti di segmen futsal lah ya. Banyak masih mau ditanyakan tapi ini kita bahas mini soccer lah ya. Oke, teman-teman terima kasih untuk Cewek Kopi juga ya. Okto Mini Soccer Esport Lifestyle Hub lah ya, terima kasih juga. Terima kasih Ko Willy, terima kasih Terima kasih, Fikri. Bang Fikri. Kita dari Umpan Balik, sampai jumpa di Umpan Umpan Balik Balik Special Special Show.